Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi 'ulumi fi dharain amin. Kita masih melanjutkan daripada makalah ini, bagaimana cara hudur qalbi kita di dalam doa istiftah. Wa idza qulta, dan tatkala mengucapkan siapa kamu, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana, dan tidak ada utawi saya, wa ma ana, dan tidak ada utawi saya itu minal musyrikin, daripada orang-orang yang musyrik. Fahdir, maka ngerentekno sapa sira, artinya ngerentekno itu apa? Ngerentek itu apa bahasa Indonesia ya? Kerentek, maka apa itu? Apa itu? Ya, apa ya? Ngerentekno itu apa bahasa Indonesia? Kerentek, punya kemauan di dalam hati, punya apa? Apa? Rezina apa kerentek itu? Kerentek di dalam hati, maka membangkitkanlah niat menawas, ya, membangkitkan niat kamu, bibalika, di dalam hati kamu, bibalika, dengan hati kamu, asyirka, pada syirik, al khafiyah, pada syirik yang khafi. Perhatikan santri, jangan ribut ya. Jadi ini ada syirik yang besar, ada syirik yang samar. Ada syirik yang besar, syirik seperti langsung menyembah berhala dan sebagainya, itu syirik yang besar, kabir. Ada syirik khafi. Maka ketika kamu mengatakan bahwa ma'ana minal musyrikin, tidaklah kami ini termasuk orang-orang yang musyrik, maka apa itu, bangkitkanlah apa itu kemauan, bangkitkanlah di dalam hati kamu pemahaman di dalam hati kamu tentang syirik khafi, tentang syirik khafi. Fa inna qaulahu, maka sesungguhnya firman-Nya Allah Ta'ala, makhluk Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman, maka itu barang siapa, faman, maka utawi barang siapa, karena yang ada siapa, man yarju, mengharapkan siapa, man liqa arabihi, untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya, man, fal ya'mal, maka hendaklah beramal siapa, man, amalan, pada amal solehan yang soleh, wala yusrik, dan jangan musyrik siapa, man, bi'ibadati rabbi, dengan beribadah kepada Tuhannya, man, ahadan, pada seseorang pun, ahadan, pada seseorang pun. Perhatikan di sini, ini Al-Quran ya. Jadi kalau kamu mengharapkan, kalau seseorang ingin mengharapkan bisa berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dirinya beramal dengan amalan soleh yang tidak disertai dengan musyrik kepada Allah, yang tidak disertai musyrik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapapun juga. Jadi hatinya murni, tidak ada musyriknya sama sekali di dalam hatinya itu. Nazala, ini turun ini ayat, firman di dalam seseorang, yaksidu, yang punya tujuan siapa, man, biibadati, dengan ibadahnya, man, wah, apa itu, wajhallahi, pada zatnya Allah, wa hamdun nasi, dan pujiannya manusia. Jadi ini ayat ini diturunkan karena ada orang yang beribadah kepada Allah, tujuannya kepada Allah, tapi juga mencari supaya dirinya dapat pujian daripada manusia. Ini dikatakan syirik khafi. Perhatikan, jadi ini syirik khafi. Jadi kalau kamu sholat, niatnya kamu lillahi ta'ala, tapi juga ada motivasi lain. Motivasi lain di dalam diri kamu itu, wah, supaya saya biar kelihatan orang soleh, biar kelihatan saya orang ahli ibadah, biar kelihatan saya orang ahli surga,
biar dikatakan saya orang ahli bener, nah gitu loh ya, biar saya mendapatkan promosi jabatan misalnya ya, supaya saya mendapatkan promosi jabatan, supaya saya dapat calon mertua yang baik, supaya saya dapat calon istri yang baik ya. Ini kan berarti motivasi kamu bukan lillahi ta'ala murni, tapi ada tujuan yang lain. Betul apa betul? Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Paham apa paham ya? Wakun, maka jadilah siapa kamu hadiran itu orang yang takut, musfiqan artinya juga takut itu, min hadza syirki daripada ini syirik. Wastas'ir, dan menancapkan rasa siapa kamu al-khujlata pada rasa malu di qalbika di dalam hati kamu, in wasafta jika mensifati diri kamu, nafsaka pada diri kamu, bi'annaka dengan sesungguhnya kamu, lasta tidak ada siapa kamu minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik, min ghairi bara'atin daripada membebaskan an hadza syirki daripada ini syirik. Fa inna ismas syirki, maka sesungguhnya nama syirik itu yaqa'u, apa itu bisa terjadi atau jatuh apa kata syirik ini alal qalil, atas yang sedikit, wal kasir maupun yang banyak, minhu daripada syirik. Jadi yang dinamakan musyrik itu akan terjadi, nama musyrik, hukum musyrik itu bisa terjadi pada yang kecil maupun yang besar. Kamu kecil musyrik, musyrik kecil kamu itu musyrik, musyrik yang besar juga musyrik. Maka itu terjadi, hukum itu jatuh kepada seseorang yang kecil maupun yang besar. Paham apa paham? Ya, maka harus kamu perhatikan, kamu betul-betul harus perhatikan. Makanya di dalam hal ini pentingnya kita, paham apa paham ya? Pentingnya kita itu menghayati betul makna daripada sholat yang sesungguhnya. Sholat yang sesungguhnya, zahiran wa batinan. Sholat kita zahir maupun yang batin kita perlu diperhatikan. Lillahi ta'ala betul-betul karena Allah betul, bukan karena yang lain. Lillahi ta'ala ini benar-benar murni karena Allah, bukan karena yang lain. Wa idza qulta, dan ketika mengucapkan siapa kamu, mahyaya utawi hidup saya, wa mamati dan mati saya itu lillahi, itu tetap kagem Gusti Allah, itu tetap untuk Allah, karena Allah kan apa itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, inna sholati sesungguhnya sholat saya, wa nusuki dan ibadah, wa mahyaya dan wa mamati dan itu lillahi, karena benar apa enggak ucapan kamu itu? Ikrar kamu itu betul apa enggak? Karena Allah atau karena nafsu kamu? Karena Allah atau nafsu-nafsu kita yang tersembunyi di dalam diri kita? Ini yang perlu kalian hayati. Kita hayati betul. Kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Ya Allah, fa'lam, maka ketahuilah siapa kamu, anna hadza sesungguhnya ucapan ini, halu abdin itu adalah keadaannya seorang hamba, mafkudin yang disunyikan, linafsi pada dirinya abd, maujudin yang diwujudkan li sayyidi pada tuannya abd. Wa anau, dan sesungguhnya qauluhu mahyaya wa mamati ini lillah, in sadara jika keluar apa qauluk ucapan kamu, miman daripada seseorang, ridhohu yang utawi ridhonya man, perhatikan, wa ghadabu dan marahnya man, wa qiyamu dan berdirinya man, wa qu'udu dan duduknya man, wa rubbatu dan cintanya man, fil hayati di dalam kehidupannya, wa rahbatu dan takutnya man, minal mauti daripada minal mauti dan li umuri dunia karena perkara dunia, lam yakun, maka tidak ada seapa kauluka, mula iman itu mantesi, itu layak, itu pantas lil hal pada keadaan tingkahnya. Dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi benarkah ini
benarkah ini muncul betul-betul zahir batin karena Allah betul apa tidak? Bagaimana kalau itu keluar pada seseorang yang ridhonya cintaku karena dunia, karena motivasi dunia, marahnya juga karena perkara dunia, berdirinya, duduknya, cintanya dalam kehidupan ini, takutnya itu adalah karena perkara dunia. Lam yakun, kalau memang seperti itu, tidaklah pantas dirinya itu pada keadaan yang sesungguhnya. Ya, tidak pantas sesungguhnya kalau orangnya masih seperti itu. Maka ini masya Allah kita belajar, ya. Walaupun kalian ini masih, kalau di pondok pesantren ngaji kitab Ihya itu kamu sudah ini, ya, kamu sudah cukup ngerti dulu, ngalim dulu, ya, minimal sudah ngajinya. Kalau fikih itu sudah ya di atas Fathul Qorib, ya, Fathul Qorib, ya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan. Jadi minimal kita menghayati makna sholat kita itu bagaimana. Makna sholat kita itu bagaimana. Sholat kita ini membawa dampak betul apa enggak? Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu ada dampaknya seperti itu apa enggak? Bahwa sholat kita ini betul-betul bisa membawa dampak mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Ya, ini masalahnya. Sholat kita yang perlu kita koreksi. Sholat kita yang perlu kita koreksi. Wa idza qulta, dan ketika mengucapkan siapa kamu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, mohon perlindungan siapa saya, billahi dengan Allah, dengan keagungan Allah, minasyaitoni, daripada setan, ar-rajim yang terkutuk, ar-rajim yang dirajam. Fa'lam, maka ketahuilah siapa kamu, annahu, sesungguhnya setan, adu itu musuh kamu, wa mutarassidun, dan yang selalu coro Jawa itu minjem, yang selalu memperhatikan betul. Setan itu selalu memperhatikan betul, lisorfi qalbika, pada berbolak baliknya hati kamu, anillahi, daripada Allah Ta'ala, hasadan, karena iri hati laka kepada kamu, ala munajat, ke atas munajat kamu, ma'allahi, beserta Allah subhanahu wa suci Allah, wa sujudika, dan sujud kamu lahu, karena Allah, ma'anu, beserta sesungguhnya setan, lu'ina, perhatikan, setan itu dilaknat bisa babis sajdatin wahidatin, dengan sebab satu sujudan, bisa babis sajdatin, dengan sebab sujudan wahidatin, yang sujud satu, taroka, meninggalkan setan kepada sajdatin wahidah itu, walam yafak, dan kemudian tidak diberi pertolongan setan laha, kepada sajdah wahidah. Setan itu tidak diberikan anugerah taufik oleh Allah untuk bisa melakukan sujud wahidah karena keangkuhan dan kesombongannya itu. Wa anna isti'adataka, dan sesungguhnya permintaan perlindungan kamu bila kepada Allah Ta'ala marullah minhu, daripada setan, bitarki ma yuhibbu, dengan meninggalkan perkara yuhibbu, yang mencintai setan kepada bitarki ma yuhibbu, kepada bitarki ma'hu, kepada bitarki ma, dengan meninggalkan yuhibbu, yang mencintai setan kepada ma, watabdili, dan menggantikan ma yuhibbu bima, dengan perkara yuhibbullah, yuhibbu, yang mencintai siapa, Allah azza ma'akum wa jalla ma'akum, azza mulia wa jalla ma'akum, la bimujarradi qaulika, tidaklah karena melulu ucapan kamu, fa innaman, maka sesungguhnya orang, qasoda, yang mempunyai tujuan siapa man, qasoda, yang menuju kepada man, apa sabun, apa binatang buas, atau aduun, atau musuh, liyaftarisa, supaya menerkam, liyaftarisa, supaya menerkam apa sabuhu, kepada man, auliyak tula, atau supaya membunuh sabu itu artinya binatang buas, kepada man. Faqala, maka mengucapkan, a'udzu, mohon perlindungan siapa saya, minka, darimu ya Allah, bidzalikal hisni, dengan itu benteng al-hasin yang kuat, wa huwa, maka utawi man, sabitun, itu tetap ala makanih, atas tempatnya man. Wa inna zalika, maka sesungguhnya qauluka, la yanfa'u, tidak akan memberi manfaat,
apa zaliku kepada man, bala yu'idu sebaliknya tidak melindungi kepada man, apa illa tabdilul makan, apa kecuali menggantikan tempat. Wakadzalika maka sepertilah mangqasadau sabu man pada seorang yatba'u yang mengikuti siapa man asyahawat pada syahwat-syahwat, alladzi yabwa syahwat itu mahabus setan, itu perkara yang disenangi setan, wa makarihur rahman dan yang dibenci oleh Allah yang Maha Rahman. Fala yugnihi maka tidak bisa mencukupi hu kepada man apa mujarradul qaul, apa melulunya ucapan. Perhatikan, Masya Allah ya, setan itu adalah benar-benar menjadi musuh kamu. Setan itu betul-betul menjadi musuh kamu, apa betul-betul menjadi musuh kamu. Kamu mohon a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya mohon perlindungan daripada apa itu, saya mohon perlindungan daripada godaan setan yang terkutuk. Saya mohon perlindungan dengan keagungan Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Nah, ini kalau kamu minta perlindungan sama Allah, kamu berarti sedang mau apa berada pada posisi di benteng perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul betul. Berarti kamu sedang berupaya untuk masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu tidak akan bisa cukup dengan ucapan mulut kamu kalau tidak diimplementasikan di dalam kehidupan apa kenyataannya. Kamu minta a'udzubillahi minasyaitonir, walaupun saya ingin menggambarkan, walaupun kamu mengucapkan, dengarkan itu ya, walaupun kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir, a'udzubillahi minasyaitonir, a'udzubillahi ya, a'udzubillahi minasyaitonir, kau banyak sekali mengucapkan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir, saya mohon perlindungan daripada Allah, tapi kamu mau berperilaku berada pada kondisi yang justru memperturutkan hawa nafsu kamu, dan hawa nafsu itulah yang disukai oleh setan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu cukup ucapan kamu itu? Cukup apa tidak ucapan kamu? Doa kamu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kau ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir, tapi kamu berduaan sama pacar kamu jalan-jalan naik motor, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Paham apa paham? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi teman-teman kamu pada berjudi semuanya. Kamu berada di meja judi itu. Bisa tidak kamu? Bisa apa tidak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kamu suka ninggalin sholat. Bisa apa tidak? Ya tidak bisa. Betul apa betul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Bagaimana Allah melindungi? Ya, bagaimana Allah melindungi? Kalau katanya kamu itu saya NKRI harga mati, ya betul. NKRI harga, tapi kamu kumpul sama orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang berperilaku makar kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ya tidak bisa. Kumpulnya kamu sama orang-orang yang makar kepada negara. Kumpulan kamu sama orang-orang yang makar kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya tidak bisa. Maka kalau kamu seperti konekkan dengan perilaku kamu, ucapan kamu harus ada mujahadah, kesungguhan untuk berada pada sesuai dengan ucapan kamu. Betul apa betul? Ya. Falyaktarin maka hendaklah menyertakan. Falyaktarin maka hendaklah membarengkan. Membarengkan apa? Barengnya itu membersamai. Falyaktarin maka hendaklah bareng dong. Membareng itu apa? Bareng, membersamakan ya. Falyaktarin maka hendaklah membersamakan apa qauluhu, apa ucapannya orang bil azmi dengan kemauan yang kuat, ala ta'awuz atas mohon perlindungan, bihisnillahi dengan perlindungannya Allah azza maha mulia wa jalla maha agung siapa Allah, an syarri syaitan daripada kejelekannya setan. Wahisnu dan utawi bentengnya Allah, perhatikan, wahisnu dan utawi bentengnya Allah itu la ilaha illallah.
Idqala karena mengucapkan, idqala karena berfirman siapa Allah Azza Maha Mulia wa Jalla Maha Agung, bima di dalam perkara akhbara yang mengakhbara yang mengabarkan, anhu daripada Allah, siapa akhbara memberikan kabar, anhu daripada Allah, siapa nabiuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La, ini adalah hadis kursi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah tai kalimat la ilaha itu hisni bentengku. Ini hadis kursi, la ilaha illallah itulah hisni bentengku. Waman dakhala, waman barang siapa dakhala masuk siapa man hisni pada bentengku, amina maka aman siapa man min azabi daripada siksaanku. Perhatikan, jadi bentengnya Allah itu la ilaha illallah. Maka kita kalau ingin kuat, perhatikan, kalau kita ingin diberikan kekuatan oleh Allah, kita berada pada bentengnya Allah, kita harus rajin berzikir la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah nafi isbat. La ilaha illallah itu nafi. Nafinya di mana? Nafinya la ilaha illallah di mana? La ilaha itu tidak ada Tuhan. Itu namanya nafi. Isbatnya di mana? Illallah itu menetapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan tandingan kecuali hanya Allah. Itu kalian hayati. Maka ketika zikir la ilaha jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada penghayatan ya. Ya betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lagi mikir apa kamu? Makanya kalau di pondok sarang itu kadang-kadang supaya mengkonsentrasikan itu, ketika zikir la ilaha itu dikasih mati lampunya. Karena apa? Supaya konsentrasi, matanya tidak lihat ke sana kemari. La ilaha illallah, lihat kaos dibaca la ilaha illallah, lihat cewek lewat di ya Allah la ilaha illallah, lihat burung-burung terbangan, tidak konsen begini. Makanya suka konsen la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la yang konsen, yang bila perlu mata kamu jangan terlalu difungsikan, yang digunakan mata hati kamu. La ilaha illallah. Kira-kira kamu bisa enggak sih? Besok tidak apa-apa kita zikir. Pondok pesantren ini punya zikir yang sanadnya Syekhina Maimun Zubair, Sayyid Muhammad Alauddin Mekah ke atas sampai Rasulullah. Itu zikir la ilaha 300 kali pagi, itu adalah sanadnya dari Syekhina Maimun Zubair. Saya ditalkin dari Mbah Yai, daripada guru-guru kami ke atas. Ini zikir la ilaha. Makanya ini diamalkan terus. La ilaha illallah yang konsentrasi. Kalau di pondok sarang itu dikasih mati lampu. La ilaha illallah, la semangat. Nah, ketika sudah selesai baru kasih nyala lagi. Ya, boleh seperti itu, dikasih mati ketika zikir, nanti buka. Makanya tidak boleh terlalu jauh, jangan terganggu dengan yang lain. La ilaha illallah, tidur. Jangan tidak usah terganggu. Inilah hisni ya. La ilaha illallah itu bentengku. La ilaha illallah benteng. Barang siapa masuk kepada bentengku, maka dia aman daripada azabku. Nah, makanya harus diperhatikan la ilaha illallah benar-benar. Makanya puncak daripada zikir pagi kita itu la ilaha illallah. Makanya diantaranya kamu bisa memperlindungan diri. Sanadnya dari Mbah Hasyim Asy'ari itu tahassuna. Perhatikan. Jadi kamu untuk minta perlindungan sama Allah juga bisa. Tahassuna, saya memperlindungkan kami bihisni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu kau baca begitu, maka insya Allah kamu dijaga oleh Allah dari seluruh bala musibah. Apa enggak? Ayo kita baca. Tahassuna bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Tahassuna bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahassuna bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kau baca habis sholat, mau pergi baca dulu tahassuna bihisni la ilaha illallah, tahassuna bihisni la ilaha. Boleh langsung ini tiupan. Nah, minta perlindungan. Atau kamu boleh juga tahassuna berapa kali? 6 kali, 7 kali. Terus nanti tiupan
Tiupkan pelan-pelan ya. Tiupkan ke kanan kiri depan belakang. Dalam perjalanan insya Allah kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu. Apa yang tadi dibaca? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi tahassana. Ulangi lagi, tahassana. Tahassana. Kalau takut malam-malam, wah kok kayaknya diganggu hantu, baca saja, insya Allah aman. Paham. Wal mutahassin, dan orang yang meminta perlindungan atau minta benteng tadi dengan la ilallah, man itu pada seseorang la ma'buda, yang tidak disembah, yang tidak pantas disembah, lahu pada man siwallahi, selain Allah Subhanahu, maksudnya Allah. Fa amaman, maka utai siapapun orang ittakhadha, yang mengambil siapa man ilahu pada Tuhannya man, hawa pada hawa nafsunya man, bahwa maka utaiman itu fimi dari seton, itu di dalam alun-alunnya, di alun-alunnya seton, la fi hisnillah, tidak dalam perlindungan Allah azza maha mulia wa jalla ma'akunallah. Bagaimana kamu mengatakan la ilaha illallah, minta perlindungan sama Allah, tapi kamu yang dipertuhankan nafsu-nafsu kamu? Bagaimana kalau kamu tidak akan dalam perlindungan Allah? Ente mau kemana? Saya mau silaturahim. Baca doanya dulu ya. Tahassuna bihismillah. Tapi perjalanan kamu arah ketemu pacar. Tidak di dalam perlindungan Allah. Kalau kamu kecelakaan di jalan, tidak mati syahid, matinya sangit gosong tok. Nauzubillah summa nauzubillah. Wong kamu niatnya tidak karena Allah, ya. Kamu yang kau ucapkan tahassana bihismi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi niatnya kamu maksi. Wa'lam, dan ketahuilah sahabat kamu anna min maqayidihi, sesungguhnya daripada tipu dayanya setan, ayus gila supaya menyibukkan setan kepada kamu fi sholati, di dalam sholat, bidzikril akhirah, dengan apa itu mengingat akhirat, wa tadbiri fi'lil khairati, dan mengatur pekerjaan-pekerjaan bagus, liyamna, supaya bisa mencegah kepada kamu an fahmi ma taqra, daripada memahami yang kau baca. Ya, ini salah satu tipu daya setan adalah supaya kamu tidak usah menghayati makna daripada yang sholat itu. Fa'lam, maka ketahuilah siapa kamu anakullama, sesungguhnya tiap-tiap perkara yusgilu, yang menyibukkan apa maka kepada kamu anfahmi ma'ani qiraatika, daripada memahami arti-arti bacaan kamu, fahuwa maka utawi mayusgiluka anfahmi ma'ani qiraatik waswasun, itu adalah daripada godaan-godaan setan. Fa'inna harakatal lisan, perhatikan, sesungguhnya gerakan lesan kamu itu ghairu maksudah, bukan tujuan. Gerakan lesan kamu itu bukan tujuan. Balil maksud, sebaliknya maksud daripada bacaan-bacaan kamu itu ma'anya, itu adalah arti-artinya bacaan kamu. Jadi sholat itu bismillahirrahmanirrahim, itu kiroah kamu itu bukan tujuan. Tujuannya adalah penghayatan arti daripada kalimat-kalimat itu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat.